Sampai berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengatur format tabel pada halaman web. Yang pertama kita melihat dulu struktur dasar format tabel ya. Format tabel, perintah dasarnya sebenarnya hanya dengan 3 perintah, yaitu tabel, tr, dan td ya. Dengan 3 tag dasar atau perintah dasar ini kita sebenarnya sudah bisa membuat tabel ya. Tabel ini yang pertama adalah tag tabel, digunakan untuk tag pembuka dan penutup format tabel ya. Jadi setiap tabel yang kita buat harus ada tag pembuka dan penutup tabel ini ya. Lalu kita untuk mengatur baris. Untuk mengatur baris kita menggunakan tag tr ya. Nanti kita lihat, misalkan kita ingin membuat 3 baris atau 4 baris, maka jumlah tr yang kita buat harus sesuai dengan banyak yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah tag td. Td ini untuk mengatur banyaknya kolom ya. Jadi dengan 3 tag ini sebenarnya kita sudah bisa membuat tabel ya. Untuk jelasnya, kita akan mencoba membuat tabel ya seperti ini. Perhatikan langkah berikut ya. Penggunaan tabel. Di sini kita akan mencoba membuat tabel ya dengan 3 tag yang tadi. Bagaimana hasilnya? Yang pertama adalah tag pembuka ya. Lalu kita kasih tag penutup. Kemudian tadi dijelaskan ada tag tr yang digunakan untuk membuat baris ya. Misalkan kita akan membuat tabel dengan 3 baris dan 3 kolom. Di sini pertama kita buat barisnya dulu ya. Seperti ini. Itu tinggal kita copy. Setiap baris kita letakkan, kita buat kolom. Buat kolom di sini, misalkan kita tadi sudah rencanakan itu 3 kolom. Kolom menggunakan tag td. Ini kita copy. Yang pertama, misalkan kolom pertama nomor, nama, kelas. Nah, tag ini bisa kita copy. Jadi tinggal kita copy saja ya. Pada baris kedua kita kasih nomornya. Pertama adalah nomor 1 Amir misalkan. Lalu kelasnya misalkan R1. Lalu ini kita copy lagi, misalkan biar tidak repot ya. Di baris ketiga kita ganti namanya biar kelihatan perbedaannya. Ini misalkan R2. Nah, dengan 3 tag ini kita lihat kita sudah membuat tabel ya, yaitu tag tabel, tag tr untuk mengatur baris, dan tag td untuk mengatur kolom. Kita lihat bentuk seperti ini akan menghasilkan tabel yang seperti apa ya. Kita lihat hasilnya ya, sudah membentuk suatu tabel ya, dengan header berisi nomor, nama, kelas.
Kita lihat lagi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tadi hasilnya tidak ada garis ya. Ukurannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, lalu juga tidak ada warna. Nah, bagaimana supaya hasil yang tabel yang kita buat ukurannya, lalu posisi dan warna misalkan sesuai yang kita harapkan. Nah, disinilah kita akan gunakan parameter-parameter dari tag ya, atau atribut-atribut kita letakkan yang akan kita letakkan pada tag, sehingga nanti ukuran, warna, dan pengaturan yang lainnya bisa menjadikan tabel itu sesuai ukurannya sesuai yang kita harapkan. Nah, tadi tabel yang kita buat, kita lihat hasilnya tidak sempurna ya, karena tidak ada garis yang digunakan untuk membatas tabel ya, sehingga tabelnya tidak terlihat bentuknya, lalu ukuran, dan mungkin misalkan kita tidak ada warna ya, dan posisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk bisa mengatur seperti itu, kita gunakan namanya atribut ya, atau atribut ini adalah parameter untuk mengatur agar tabel ini bentuknya sesuai yang kita harapkan ya. Atribut ini bisa mengatur ukuran, warna, misalkan posisi huruf ya, dan yang lainnya ya. Nanti hasilnya tabel itu sesuai yang kita harapkan. Atribut dasar ya, kita lihat contohnya, misalkan atribut dasar ini adalah atribut border untuk mengatur untuk membuat garis ya. Lalu ada atribut weight ya, untuk mengatur lebar, height tinggi ya, bagian color warna ya, color untuk mengatur warna teksnya. Kita perhatikan, baik contoh kita perbaiki tabel yang tadi, kita tambahkan atribut yang pertama, atribut border untuk membuat garis Lalu coba kita tambahkan ukuran tabelnya, lebar dari kolom, dengan atribut width. Bisa cukup meletakkan atribut width ini pada baris pertama. Nanti yang di bawahnya akan mengikuti. Kemudian kita tambahkan di TR atau baris ya, yang mengatur baris, yaitu atribut, misalkan kita beri warna untuk baris yang pertama untuk headernya. Kemudian agar headernya berada di posisinya di tengah, kita bisa menambahkan, misalkan ini kita kasih warna tadi ya, sebelumnya belum kita warna, yaitu misalkan kita kasih nama warna blue. Kemudian posisi untuk header kita letakkan di tengah dengan atribut center. Kita lihat hasilnya. Masih kurang, kita lihat lagi apa yang kurang. Oh ya, ini menulis lebar terbalik ya. Kita kalau menulis lebar itu
width itu atribut yang kita ketik, jangan sampai salah ketik karena tidak menghasilkan efek ya. Kita lihat lagi hasilnya ya, sesuai yang kita harapkan. Nah, itu penggunaan atribut pada tag-tag HTML, bukan hanya pada tabel saja. Nanti kita lihat atribut ini bisa digunakan untuk tag-tag yang lain sesuai dengan tag-tag yang kita gunakan. Tiap tag memiliki atribut yang berbeda. Yang berikutnya adalah kita akan mencoba menggunakan style pada tabel yang kita buat tadi. Style ini kita gunakan untuk mengatur atau menghiasi tabel yang kita buat ya, sehingga tampilannya menjadi lebih baik dan lebih menarik. Tabel yang kita buat kita kasih style ya. Style ini sebenarnya adalah CSS yang kita sisipkan pada halaman HTML ya. Nanti kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang ya, khusus untuk CSS ya, atau cascading style set ya. Di sini diletakkan antara text style dan style ya. Tipenya text CSS ya. Memang ini adalah tag CSS ya. Kita lihat ya contohnya. Di sini juga kita tambahkan style ya. Kita letakkan di antara tag head dan head. Saya persingkat saja. Ya, di antara tag head dan head ya. Saya persingkat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini kita tambahkan style ya. Dengan pengaturan pada bagian tabel, lalu judul ya, kolom ya. Nah, kita lihat di sini ada tabel, ada TH, ada TD. Sebenarnya dia melihat dari apa yang akan kita rubah ya. Di sini tag table berarti dari table berarti tag table yang akan kita rubah, lalu tag TH juga kita atur dan tag TD kita atur. Jadi yang kita tuliskan di tag style ini, di antara tag style ini ya, table, TH dan TD itu kita atur stylenya sesuai yang kita inginkan ya. Untuk border kita menggunakan border collapse ya. Lalu untuk ukuran border kita menggunakan border ukuran 1 pixel solid black, batas antara atau paddingnya sebesar 10 pixel. Kemudian warna header ya, header dari tabelnya kita kasih nama, kita kasih warna dengan kode ASCII seperti ini ya. Dan warna teksnya berwarna putih. Jadi pengaturan ini di antara style dan style, apa aja yang mau kita atur kita daftarkan di sini ya. Misalkan table kita atur berarti bagian tabelnya yang kita atur, jadi seluruh tabelnya ya. Lalu kalau TH yang kita atur dan TD kita atur berarti kita daftarkan juga ya. Tadi ada atribut baru yaitu ada tag baru yaitu TH ya. TH ini sebenarnya untuk mengganti TD ya, tapi khusus diletakkan di bagian baris pertama ya, jadi judul ya. Tadi kita sebelumnya kan kita pakai tag TD ya. Sini tag baru kita menggunakan tag head atau TH agar nanti ini punya perbedaan ukuran huruf ya, ketebalan, dan dia sudah mengatur dengan secara otomatis gitu ya, seperti itu. Kita
Kita lihat hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah kita beri style CSS, maka tampilan web menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Demikian materi kita tentang pembuatan tabel ya, atau format tabel pada halaman HTML, pada halaman web. Bagaimana penggunaan CSS pada tabel, lalu atribut-atribut yang lainnya, sehingga tabelnya akan menjadi lebih lengkap ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang bagaimana menggabungkan antara satu sel dengan sel yang lain ya. Lalu memberi header di sisi kiri ya. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.